Marilah kita berdoa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh ya Tuhan kami bersuka cita pada pagi hari ini. Karena Tuhan berkenan mengumpulkan kami jemaat Tuhan di GKJ Pringin tempat ibadah Karanglu. Bersama-sama menyatukan kesatuan di dalam kehidupan kebersamaan kami melalui ibadah. Secara khusus kami mengucap syukur pada pagi hari ini ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan kami untuk kami bersama-sama memperingati Jumat Agung, peristiwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus bagi keselamatan manusia. Bapa di dalam surga, kami akan mendasari ibadah kami dengan mendengar, menerima kebenaran firman. Kiranya Roh Kudus berkarya di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh mendengar dengan benar. Kami boleh memahami kebenaran firman Allah, dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami. Dalam segala kekurangan dan keterbatasan, hamba-Mu yang saat ini Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang berkuasa dan memberikan hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman Allah. Amin. Ibu bapak serta saudara yang saya kasihi, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah untuk ibadah pada Jumat Agung kali ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-42. Di sini ada 8 perikop dan 82 ayat. Saya tidak akan membaca semuanya. Sebagian dari bacaan Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai Injil Yohanes 19 ayat 42, saya akan membacakan satu bagian perikop ini, yaitu dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 16b sampai dengan ayat yang ke-30. Yang ke-36. Firman Tuhan demikian. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain,
Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Dan hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal bergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia dan yang telah mereka tikam. Demikianlah Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-16b sampai dengan ayat yang ke-37. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Hosiana. Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Di dalam liturgi sudah dinyatakan bahwa hari ini kita memperingati Jumat Agung, yaitu peristiwa kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus Kristus.
Setelah kita melihat barang apa yang ada di belakang mimbar, saya minta ada perwakilan dari jemaat yang menyampaikan, ya, 3 orang. Ya. Apa yang Anda lihat dari kelompok sini? Apa yang Anda lihat barang yang ada di belakang mimbar? Salib. Dari kelompok sini? Salib dan stola. Jemaat? Salib dan stola. Ibu bapak dan saudara yang saya kasihi, ketika kita melihat barang yang ada tertempel di dalam gedung gereja yang berupa salib, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Apa yang ada di dalam pikiran? Saya yakin pendapatnya akan berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa ada 2 batang kayu yang disusun menyilang. Betul, ibu bapak dan saudara yang saya kasihi. Ada sejarah terkait dengan tanda salib. Saya yakin bapak dan ibu sekalian sudah mengetahui bahwa salib atau kayu yang disusun menyilang itu adalah sebuah sarana bagi orang-orang Israel pada saat itu untuk penghukuman penjahat yang berat. Mereka yang melakukan kejahatan besar dihukum dengan digantung di atas kayu salib. Tangannya dipaku, bukan diikat, dan juga kakinya juga dipaku. Nah, kalau melihat sejarah tentang salib, betapa ini adalah sebuah penghinaan kepada manusia, karena mereka yang dihukum salib itu adalah mereka yang melakukan kejahatan yang sangat besar. Nah, tetapi ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu pandangan manusia. Itu yang tersurat ada. Itu yang tersurat ada. Nah, kemudian bagaimana kita memaknai salib dari sisi iman Kristen? Apakah kita memiliki pemahaman yang sama bahwa itu adalah tanda penghinaan atau penistaan manusia karena kejahatan? Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Tentu pada pagi hari ini kita tidak akan membahas apa yang tersurat, karena sudah tahu bahwa salib itu adalah 2 kayu yang disusun menyilang. Nah, kemudian apa yang tersirat? Mengapa kita harus memandang salib? Ibu bapak dan saudara yang saya kasihi, tema kita pada pagi hari ini adalah memandang salib. Bapak ibu tadi sudah memandang salib, tetapi yang tersurat. Mari kita akan belajar apa yang tersirat dari tema memandang salib. Bacaan Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan Yohanes 19 ayat 42. Ini adalah sebuah rangkaian peristiwa yang disusun oleh penulis Injil Yohanes. Saya tadi sudah menyampaikan ada 8 perikop di situ. Ada 8 perikop dan ada 82 ayat. Peristiwanya secara berurutan. Yang pertama adalah ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Setiap tahun kita membahas tentang hal ini. Yesus ditangkap.
Kemudian berikutnya Yesus diadili. Setelah Yesus ditangkap, kemudian Yesus diadili. Ada 3 tempat yang dinyatakan di dalam kitab Injil Yohanes ini. Yang pertama, Yesus dibawa kepada Hanas. Dan di situ mereka tidak menemukan kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus dibawa kepada Imam Kayafas. Disitulah juga tidak ada yang menemukan kesalahan dari Tuhan Yesus. Dan Imam Kayafas inilah yang menyatakan adalah lebih baik 1 orang dikorbankan untuk keselamatan seluruh bangsa. Setelah di tempat Imam Kayafas, mereka tidak menemukan kesalahan Yesus. Kemudian yang ketiga, mereka membawa Yesus kepada Pontius Pilatus. Kalau kita mencermati pengadilan Yesus di hadapan Pontius Pilatus, ini cukup panjang. Karena Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan dinyatakan di dalam kitab Injil Yohanes ini, sebenarnya Pilatus ingin berupaya untuk melepaskan Yesus. Karena tidak menemukan kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi inilah yang dinyatakan di dalam kesaksian Injil Yohanes. Pada akhirnya Tuhan Yesus divonis hukuman mati. Dan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, dia harus disalibkan. Sehingga Yesus dihukum mati dengan disalibkan. Kemudian Yesus dikuburkan di Golgota. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang saya kasihi, penderitaan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, kita tahu penderitaan yang pertama adalah pergumulan. Sebagai kemanusiaan sejati, Tuhan Yesus bergumul tentang kehendak Allah. Ya, sampai dinyatakan seolah-olah keringat yang keluar itu seperti darah. Ini adalah sebuah penderitaan dalam sebuah pergumulan tentang kondisi kemanusiaan Yesus dan juga kehendak Allah atas manusia. Tetapi oleh karena kerendahan hatinya, dia menyatakan biarlah kehendakmu yang terjadi. Kemudian setelah ditangkap, Tuhan Yesus dibawa kepada Hanas, kemudian Kayafas, dan juga di hadapan Pilatus. Di kepala Tuhan Yesus diberikan mahkota duri, dan ini tidak ada sejarah di dalam penghukuman selain dari Yesus. Ya, tidak ada sejarah. Dan juga kita tahu dari kesaksian Injil Yohanes tadi bahwa Yesus diberikan jubah ungu. Mahkota itu adalah lambang kekuasaan raja, dan jubah ungu itu juga ada lambang kemuliaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi bukan untuk menghargai Yesus, tetapi mereka menghina dan melecehkan Yesus dengan membuat semak duri menjadi mahkota Yesus dan memakaikan jubah ungu. Bukan sebuah penghargaan atau penghormatan, tetapi sebuah penghinaan. Setelah itu kita tahu perjalanan dari gedung pengadilan sampai di Golgota. Bagaimana ketika itu Tuhan Yesus dengan sangat berat karena kondisi secara fisik sudah sangat lemah. Mereka masih menyiksa Tuhan Yesus. Mereka mencabuk, mereka meludahi dan mereka memukul Yesus. Nah, Ibu Bapak serta Saudara yang saya kasihi, Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat 1 sampai Yohanes 19 ayat 42. Kita bisa melihat, kita bisa mencermati peristiwa
bagaimana Tuhan Yesus ditangkap sampai dengan Tuhan Yesus itu mati. Itulah yang tersirat, itulah yang tersurat di dalam kitab Injil Yohanes ini. Nah, Ibu Bapak serta saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak berhenti pada mengetahui peristiwa kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus saja. Ketika kita memandang salib, tentu kita akan mengupayakan mengetahui dan memahami apa makna salib itu bagi orang Kristen. Ada 4 hal, Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, peristiwa penyaliban Yesus adalah penyataan kasih dan kebijaksanaan Allah atas manusia. Peristiwa salib, penyataan kasih dan kebijaksanaan Allah atas manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Penyataan kasih Allah dan kebijaksanaan Allah di dalam kehidupan manusia, dan juga ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Filipi. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, kasih dan kebijaksanaan Allah ini sudah ada. Allah sudah merencanakan keselamatan manusia, meskipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan itu dinyatakan di dalam peristiwa salib. Ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mati, itulah kesempurnaan apa yang menjadi kasih dan kebijaksanaan Allah atas manusia. Kemudian yang kedua, peristiwa salib adalah kemenangan atas kuasa maut. Peristiwa salib adalah kemenangan atas kuasa dosa. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24, firman Tuhan menyatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 menyatakan tentang kuasa penyaliban Yesus itu memberikan kemenangan atas dosa. Kuasa dosa tidak lagi ada di dalam kehidupan manusia, karena penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sempurna. Kemudian yang ketiga, peristiwa salib adalah penyataan dosa manusia dan ketidakberdayaan manusia. Di dalam Yesaya 53, Yesaya 53 ayat yang keempat dan yang kelima. Kalau tadi sudah dinyatakan di ayat yang kelima, saya baca dari ayat yang keempat dan kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya
kita menjadi sembuh. Penyataan dosa dan ketidakberdayaan manusia. Yesaya 53 ayat 4 dan ayat yang kelima tadi menyatakan apa yang terjadi dan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus itu semata-mata sesungguhnya itu menanggung pemberontakan dan dosa kita. Artinya apa? Ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, manusia tidak kuasa untuk melepaskan hukuman atas dosa itu. Inilah ketidakberdayaan manusia. Dinyatakan dengan jelas dengan upaya dan kekuatan manusia, tidak mungkin manusia bisa melepaskan dari hukuman dosa. Maka hanya oleh Allah sendiri yang mampu untuk melepaskan manusia dari dosa. Keterbatasan dan kekurangan manusia, ketidakberdayaan manusia, sehingga Allah yang turun ke dalam dunia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang menanggung melalui kesengsaraan dan kematiannya. Kemudian yang keempat, peristiwa salib juga menyadarkan kita tentang panggilan. Peristiwa salib menyadarkan kita tentang panggilan kita. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Firman Tuhan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Peristiwa salib menyadarkan kita tentang panggilan kita. Setelah kita dipanggil untuk diselamatkan oleh penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib, ada panggilan, ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu mengikuti jejaknya. Artinya apa? Mengikuti jejak Kristus adalah meneladani. Meneladani tentang apa? Meneladani tentang kerendahan hati, ketaatan. Kita harus memiliki kerendahan hati seperti Yesus yang memiliki kerendahan hati, karena dia mengatakan, janganlah kehendakku yang terjadi, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Biarlah kehendak Allah yang terjadi. Dan ketaatannya dia buktikan dengan dia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Dia tidak memberontak atas panggilan yang harus dilakukan, yaitu memberikan keselamatan kepada manusia meskipun melalui penderitaan dan kematian. Ibu bapak serta saudara yang saya kasihi, hari ini kita diingatkan dengan sangat tegas bahwa peristiwa salib Kristus itu adalah sebuah kebenaran. Peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus adalah sebuah kebenaran yang nyata. Dan bukan kita akui saja sebagai sebuah peristiwa yang nyata, tetapi sangat bermakna bagi kehidupan manusia. Kita yang sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan, salib Kristus adalah jalan keselamatan. Tidak ada orang yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Salib Kristus adalah jalan keselamatan bagi manusia. Nah, ibu bapak serta saudara yang saya kasihi, kemudian bagaimana kita memandang salib? Bagaimana kita mencermati tentang salib? Bagaimana kita memahami dan memaknai tentang salib? Apakah kita hanya berhenti bahwa salib itu adalah alat yang dipakai untuk menghukum penjahat?
atau sebagai sebuah aksesoris di dalam gereja, di sana pasti ada tanda salib itu. Ataukah kita bisa memahami dengan benar? Kita bisa memaknainya dengan sangat mendalam salib itu. Mari kita merenungkan di dalam diri kita masing-masing. Bukan sekedar dalam pemahaman dan penghayatan tentang salib. Tetapi tentu ada hal yang harus kita kerjakan setelah kita mengetahui makna dari salib Kristus. Peristiwa salib adalah sebuah panggilan. Peristiwa salib mengandung komitmen. Apa yang harus kita lakukan dari peristiwa salib itu? Kalau kita sudah mempercayai bahwa Yesus Kristus sudah disalibkan, dan itu kita yakini sebagai penebusan atas dosa kita. Nah, bagaimana dan apa yang harus kita kerjakan? Tuhan Yesus sudah meninggalkan teladan. Kita harus mengikuti jejak Yesus. Tidak mudah mengikuti jejak Yesus. Karena Yesus meneladankan tentang pengorbanan. Maukah? Maukah kita mengorbankan diri kita untuk orang lain? Kalau Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk seluruh dunia, sekarang maukah kita mengorbankan diri kita untuk orang lain? Didasari dari kerendahan hati. Didasari dari keyakinan bahwa kita sudah mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan. Itulah yang memampukan kita untuk kita meneladan dan juga kita mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan dan memampukan kita untuk meneladan dan sekaligus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Selamat memperingati Jumat Agung. Selamat dan teruslah untuk memandang salib Kristus. Amin. Mari kita masuk di saat hening sejenak.